gimana caranya? Nah, itu kekuatan antisipasi dalam hal apapun. Jadi artinya orang tua betul-betul mengobservasi apa kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, yang tidak diinginkan, sehingga kita kemudian harus antisipasi di berikutnya. Kemudian dahsyatnya pujian ketika diberikan dalam kondisi yang tepat, secara tepat, jangan terlalu murah sehingga tidak ada nilainya, begitu ya. Ketepatan itu ternyata bisa menghasilkan suatu output yang luar biasa. Nah, orang tua mengenali itu. Ini contoh juga ya Bapak Ibu. Membuat kontrak belajar, tanda tangan, disepakati bersama, gitu ya. Nah, saya dulu ngalamin ini semua masalahnya ya. Dan melihat bagaimana perbedaan digunakan dengan tidak digunakan. Jadi di buku Mengasuh dengan Hati itu saya tulis lengkap dengan contoh-contohnya. Alat kendali darurat. Kalau di sini yang saya maksud dengan alat kendali darurat itu, hal apa yang orang tua takutkan dari anaknya. Bapak Ibu punya nggak ketakutan kepada anaknya dalam kondisi apa kita takut terjadi sesuatu dari anak kita? Saya paling takut ketika nanti anak membangkang kita, ya, sehingga kemudian memilih jalan yang lain. Mohon maaf, misalnya pindah agama, atau misalnya nggak mau sholat gitu. Apa yang akan kita lakukan ketika power kita, otoritas kita sudah melemah? Anak semakin berkembang, punya kendali. Apa yang harus kita siapkan? Nah, saya waktu sebelum menikah mengingat hal itu, akhirnya kemudian menyiapkan diary untuk setiap anak sejak sebelum kelahirannya. Kan, seperti apa? Seperti tadi misalnya ya, taruhlah jauh lah seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi paling tidak kita menginginkan dia punya kriterianya, perkembangannya ini. Artinya kita punya penguasaan tentang standar, tentang perkembangan yang normal itu seperti apa. Dan itulah dijadikan sebagai patokan kita, sehingga stimulus yang kita gunakan setiap hari, setiap detik gitu ya, itu mengarah ke sana. Lanjut, Mas. Nah, contoh lain lagi dari yang namanya mindfulness adalah sampai bagaimana memilih kata penuh makna. Jangan salah pilih kata gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang tujuannya baik tapi sebetulnya menohok bagi anaknya gitu ya. Kadang-kadang kita mengubah satu kata dengan kata lain itu artinya bisa sangat berbeda. Jadi ada efek hipnotis dari kata, apakah akan membuat positif atau negatif. Ya, di sana bagaimana melatih emosi, mendukung prestasi, membangun kerendahan hati, melatih simpati dan empati ya. Jadi mengungkapkan harapan tersembunyi yang kadang-kadang tidak kita ketahui gitu ya. Sehingga setiap detik di rumah, dulu saya itu membuat kalender bekas, itu tidak pernah dibuang. Kalender yang bolak-balik itu tidak pernah dibuang Bapak Ibu. Ditempelin peribahasa. Sehingga tiap hari disimpan di meja makan, itu dibahas hari itu. Jadi pepatah-pepatah yang baik, kata-kata yang sangat powerful itu diedukasikan, disebut berkali-kali gitu ya. Nah, jadi ini menu siang kita hari ini apa gitu. Menu sarapan kita hari ini apa? Jadi itu gambar-gambar kadang-kadang ditempel di dinding-dinding gitu ya. Nggak apa-apa, rumah acak-acakan nggak apa-apa. Yang penting tugas perkembangan anak terpenuhi ya. Lanjut, Mas. Nah, kemudian tentang gali dan temukan kearifan anak. Anak itu punya kearifannya sendiri. Kalau kita temukan kearifan anak, maka insya Allah akan semakin mengenal setiap anak, ya. Kemudian akan membuat jadi jauh lebih indikator dari ketuntasan suatu pembelajaran. Kalau kita ingin anak jujur, kapan kita bisa mengatakan bahwa pembelajaran untuk mengajarkan kejujuran itu tuntas? Kapan gitu ya, misalnya dia sudah dewasa dan kita yakin jujur, tapi ketika ada godaan kita nggak boleh mengasumsikan dia juga tuntas. Saya itu termasuk yang cukup ini ya, intervensi, tapi saya berusaha untuk tidak kelihatan gitu ya, karena merasa bahwa zaman nanti bakal begini nih, support system kepada keluarga itu pembantu susah, segala macam susah.
Jadi rumah ya jangan jauh-jauh dari orang tua gitu ya. Mau kemana pun kerja boleh gitu ya, tapi jangan jauh-jauh lah gitu. Contoh ya, itu contoh. Lanjut Mas. Nah ini tadi sudah, artinya lihat TV ini, lihat acara ini, apa yang harus kita kawal? Meningkatkan intelektualnya, meningkatkan daya ingatnya, sosial achievementnya, kemudian perkembangan sosial, perkembangan emosi dan sebagainya, semua ada di kepala kita nih. Sehingga waktu saya punya balita 3, nomor 2 ini masih 3,5 tahun, nomor 3 itu 1,5 tahun, nomor 4 itu lahir. Jadi 1,5 tahun saya tuh punya balita 3 dengan perkembangan yang sangat dinamis, tiap minggunya harus dikawal. Indikatornya apa? Itu yang namanya indikator perkembangan setiap itu ditempel di pintu. Harus ngapain aja? Per mingguan, per bulan, per harian. Sehari ini harus ngapain aja? Artinya bahwa penguasaan tentang standar-standar indikator menjadi satu kunci utama ketika kita ingin mengatakan mindfulness itu, ya. Bermain ajarkan kecerdasan logika, interpersonal, intrapersonal, gambar, bahasa dan lain-lain. Itu ada di bukunya Ajarkan Anak Keterampilan Hidup Sejak Dini. Lanjut Mas. Nah, kemudian di dalam mencapai tujuan, keseriusan kita, kesadaran penuh kita adalah menciptakan permainan edukatif. Kalau kita membiarkan apa adanya aja, ya, kalau sekarang itu sudah banyak sekali permainan edukatif, tapi tentunya ya mahal-mahal juga, ya harus beli juga. Kalau mampu ya nggak apa-apa, lebih ringan. Zaman dulu, zaman saya, ya permainan edukatif belum sebanyak sekarang. Karena bermain adalah sesuatu yang serius buat anak. Play is a serious business. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan bermain. Mengajarkan calitung apakah nggak boleh pada saat TK? Kata siapa nggak boleh? Tergantung caranya. Kalau caranya dengan bermain, boleh-boleh aja. Yang tidak boleh itu dipaksa dengan cara pemaksaan dengan metode yang tidak baik. Jadi selama itu adalah dengan cara yang baik, dengan bermain, maka apapun bisa diajarkan, asal jangan ada pemaksaan. Tujuan menuntun langkah, wujudkan sepenuh hati, kemudian insya Allah kalau kita konsisten, ya ini memetik hasil di kemudian hari. Lanjut, mungkin hanya tinggal beberapa slide. Nah, kemudian sekarang sangat relevan Bapak Ibu, kesadaran penuh, kesempatan itu bagaimana? Mengenali lingkungan, mendeteksi lingkungan yang aman tidak bagi anak itu gimana sekarang ini? Jadi sekarang ini bahkan perlindungan kepada anak tidak cukup dengan doa Bapak Ibu, harus dengan fisik, bahkan hadir mendampingi, mengecek gitu ya, lingkungan itu aman atau enggak, kemana dan sebagainya. Nah jadi selama kita menginginkan hal itu adalah sangat penting, karena tidak sedikit anak-anak dari keluarga baik-baik jadi korban karena sedikit abai terhadap hal-hal tadi yang harusnya diperhatikan. Oke, lanjut Mas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Ini cucu saya 7, anak 4, 3 sudah menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Ke Ibu Yana.
warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Mau kopi? Apa mau es campur? Ya jam-jamnya asik minum es kopi apa es campur gitu ya Bu ya, tapi tahan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Alhamdulillah karena nikmat Allah kita bisa silaturahim di tempat ini. Kita akan sama-sama belajar dan beruntung ibu-ibu bertemu langsung dengan Prof. Sunarti. Beliau adalah dosen saya, ya, guru besar ilmu keluarga dan baru satu-satunya di Indonesia. Nah, jadi terima kasih kehadirannya Prof dan memberikan ilmu kepada kita semua walaupun waktunya terbatas. Mudah-mudahan nanti panitia bikin lagi kegiatannya mengulang karena belajar itu harus diulang. Nah, jadi seperti halnya kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita itu bukannya sekali dua kali, diulang-ulang. Jadi kalau sekali dikasih tahu masih mengulang kenakalannya, kasih tahu lagi Bu, jangan lelah. Dia masih bandel lagi, kasih tahu lagi. Karena pada hakikatnya belajar itu terus mengulang. Otak kita itu harus belajar dengan cara mengulang. Ya. Nah, ibu-ibu saya mau cerita. 2 tahun yang lalu, saya dihubungi oleh seorang dosen psikologi dari UI. Beliau bilang, Bu Yana, saya ada program dari kampus, dari UI, untuk memberikan pelatihan tentang mindful parenting. Nah, lalu beliau bilang, Bu Yana bisa bantu nggak menghadirkan sekitar 20 atau sampai 30, maksimal 30 ibu-ibu yang terbaik menurut Bu Yana di Bogor. Nah, akhirnya saya siapkan sekitar 20 ibu-ibu terbaik di Kota Bogor. Ya. Lalu terjadilah pelatihan tersebut di Balai Kota 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu saya masih mendampingi Kang Bima jadi wali kota dan kegiatannya di Balai Kota saat itu. Nah, 20 ibu-ibu terbaik dikumpulkan di Balai Kota untuk diberikan pelatihan tentang mindful parenting. Bu, mindful itu artinya apa? Tadi Prof. Lee sudah menyampaikan kesadaran penuh, mindful. Jadi kalau mindful parenting artinya pengasuhan memberikan pola asuh dengan kesadaran penuh. Mindful, L-nya 1 Bu, mindful. Kalau mindful, L-nya 2, full itu penuh. Artinya kalau mindful, L-nya 2, artinya pikiran ibu penuh. Sementara kalau kita bicara mindful parenting, itu melakukan pengasuhan dengan kesadaran bahwa kita melakukan pola asuh here and now, di sini dan sekarang. Nah, singkat kata, saya lanjutkan cerita saya. Sebelum dosen UI itu memberikan pelatihan tentang mindful, beliau menyebarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita sebut dengan kuesioner, pretest. Bu Yana izin ya, ibu-ibu ini saya kasih kuesioner dulu sebelum kita mulai pelatihan. Oh ya, silakan Bu, dibagikan. Ibu-ibu mengisi semuanya. Apa hasilnya Bu? Setelah dikumpulkan kembali, ternyata 20 ibu-ibu terbaik yang saya kumpulkan di Balai Kota untuk diberikan pelatihan mindfulness, ternyata semuanya full. Semuanya penuh otaknya. Tingkat depresinya tinggi. Jadi ketika disebarkan kuesioner, itu ternyata kuesioner untuk mengukur tingkat depresi ibu. Nah, ternyata tingkat depresi ibunya tinggi. Bu bayangkan, itu 20 ibu-ibu terbaik, salah satunya Bu Dewi. Ya, Bu Dewi hadir ya waktu itu ya. Jadi tapi bukan, Bu Dewi tidak termasuk yang depresi, tenang. Bu Dewi hadir juga saat itu. Nah, jadi dosen IPB tersebut menyampaikan bahwa Bu Yana, ini ibu-ibunya tingkat stresnya tinggi, full. Jadi kalau kita, misalnya, ini diibaratkan oleh beliau, kalau kita jalan-jalan nih ke kebun raya, kalau kita mindful, kita akan hanya menikmati apa? Menikmati udara segar, mindful. Dengan penuh kesadaran bahwa kita menghirup oksigen di kebun raya. Tapi kalau mindful, full, pikiran kita penuh. Ketika kita olahraga di kebun raya, yang ada di kepala kita adalah
pohon, macam-macam daun, batang, ada tukang bakso mungkin gitu ya, dan ada orang-orang sedang lari dan lain-lain. Hektik Bu di otak kita. Sementara kalau kita bicara mindful parenting, kita memberikan pengasuhan kepada anak-anak kita dengan kesadaran penuh bahwa kepada masa depannya. Mindful parenting tidak khawatir tentang masa lalu yang sudah terjadi dan mengkhawatirkan masa depan. Beberapa pihak yang saya temukan, ya, contohlah kita sebut si Mawar. Si Mawar ini perempuan, ibu, yang sudah pernah bercerai selama 3 kali bercerai. Jadi ketika dia punya anak, yang dia sampaikan kepada anaknya adalah, menikah itu tidak mudah, menikah itu tidak mudah. Kamu harus kuat, nanti kalau dalam pernikahan begini. Itu hal-hal yang menakutkan. Itu artinya si ibu belum move on. Bagaimana dia bisa melakukan mindful parenting? Dia penuh ketakutan apa yang terjadi di masa lalunya itu terjadi sama anaknya. Padahal mindful parenting itu, kita tidak bicara masa lalu. Kita bicara saat ini. Dan kita tidak bicara hal-hal yang belum terjadi. Kekhawatiran. Nah, jadi hari ini panitia menghadirkan tema mindfulness parenting itu untuk kita belajar sama-sama. Dalam kita mengasuh anak, kepala kita harus kosong, kepala kita harus tenang, ya. Dalam keadaan tenang kita bisa mendampingi anak-anak kita. Kalau dalam Islam ada prinsip-prinsip mindful parenting. Yang pertama itu khusyuk. Ibu-ibu tahu khusyuk? Nah, khusyuk biasanya di sholat ya. Contoh Bu, baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba waladhdallin. Kok udah waladhdallin lagi ya? Pernah nggak kayak gitu? Sering kan? Atau tiba-tiba Allahu Akbar. Tadi baca surat apa ya? Nah, itu dia. Itu yang dikatakan tidak khusyuk. Kita tidak ada di situ. Tiba-tiba udah assalamualaikum, ya kan? Ibu ngangguknya kenceng amat Bu. Nah itu, bayangkan ketika kita tidak khusyuk dalam mendampingi anak-anak kita. Tiba-tiba dia ngelawan, membentak kepada kita. Tiba-tiba, nauzubillah, terpapar narkoba, pornografi, atau terjadi kehamilan di luar nikah, nauzubillah. Tiba-tiba, nah ketika di dalam keluarga kita terjadi tiba-tiba, kita tafakur diri, ada apa ini? Kok tiba-tiba? Bukan tiba-tiba, kitanya nggak mindful ketika kita mendampingi anak-anak kita. Padahal banyak cara kita untuk mendampingi mereka, dan anak itu adalah titipan Allah, ya. Nah, jadi prinsip pertama itu adalah khusyuk yang tadi saya sampaikan dalam mendampingi anak. Kedua, muraqabah. Muraqabah dalam Islam itu adalah pengawasan. Di dalam surat Al-Luqman ayat 16, ini surat yang bagus sekali untuk parenting. Karena Luqman berkata kepada anaknya begini, wahai anakku, jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi gitu, di batu ataupun di langit atau di dalam bumi, sesungguhnya Allah akan memberikan balasannya gitu. Ada ganjarannya. Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Nah, ini adalah cara Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Itu yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ibu mungkin gak akan mendampingi kamu di sekolah. Kamu keluar rumah, sekolah, itu udah urusan kamu sama Allah. Muraqabah, selalu merasa diawasi, dilihat, ada mengawasi. Nah, jadi prinsip pertama dalam mindful parenting dalam Islam itu pertama khusyuk, kedua itu muraqabah, ketiga itu qanaah, merasa cukup. Seringkali kita dalam mendidik anak, kita lihat kiri kanan, kita membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak yang lain. Tadi yang disampaikan Prof, setiap anak itu pemenang untuk dirinya sendiri. Setiap anak itu adalah unik. Jangankan dibandingkan dengan anak orang, dengan anak sendiri aja, si kakak dengan si adik, nggak usah dibanding. Kita akan merasa cukup dengan anak kita.
sebagai pemenang bagi dirinya ya. Nah, lalu tafakur yang tadi saya sampaikan. Ketika kita tiba-tiba terjadi di dalam keluarga, tiba-tiba, kok tiba-tiba, bukan. Ada sesuatu yang nggak beres yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Yang kelima adalah sabar dan tawakal. Mendidik anak itu nggak mudah. Saya mengambil S2 ilmu keluarga itu di saat usia saya udah 40-an gitu ya. Agak susah ini mencerna bahasa-bahasa akademis itu udah susah gitu loh. Tapi saya berjuang karena saya ingin menyelamatkan banyak keluarga, insya Allah ya, gitu kan. Dengan perjuangannya Prof. Eis, dengan dosen-dosen yang lain, kita harus menjadi perpanjangan tangan mereka untuk memberikan pelatihan kepada orang tua. Begitu juga dengan ibu-ibu yang hadir di sini, nanti jadi perpanjangan kita menyampaikan kembali ilmu-ilmu tentang mindful parenting ini kepada keluarga yang lain. Ya, nah sabar, tawakal. Kita ini nggak gampang didik anak usia 5 tahun sama 10 tahun perkembangannya berbeda. 10 tahun, 15 tahun berbeda, sampai 20 tahun yang disampaikan Prof. Eis, mendampingi anak itu tidak cuma sampai dia selesai nikah, terus bye-bye. Tidak. Tetap bagaimana peran kita untuk terus memberikan nasihat demi nasihat kepada anak-anak kita. Ya, sabar dan tawakal, karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa mendidik anak-anak kita, karena begitu beratnya menjadi orang tua. Nah, seperti halnya kita merasa berat sebagai orang tua, apa sih yang diberatin? Banyak, Bu. Karena kita sebagai orang tua megang anak di rumah, itu seorang individu itu dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang memengaruhinya. Nah, saya ingin menampilkan, bisa nggak Mas ditampilkan mana tadi? Ada ya? Oke. Nah, kita belajar ya Bu ya, Bapak ya. Nah, ini adalah Bronfenbrenner Brenner. Beliau ini adalah seorang psikolog Amerika, kelahiran Rusia. Beliau mengeluarkan suatu teori namanya teori ekologi, teori lingkungan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan sosialnya. Jadi, lingkungan sosial mempengaruhi seseorang. S2 saya tentang remaja, resiliensi remaja, bimbingannya Prof. Eis. Salah satu variabelnya itu interaksi teman sebaya. Salah satunya lagi adalah interaksi suami istri. Ternyata interaksi teman sebaya itu sangat berpengaruh besar. Jadi jangan GR ketika kita merasa, oh saya mah solehah, bapaknya soleh, anak-anak saya dididik agama. Bapak ibu lihat dulu, dia main sama siapa di luar. Karena ternyata lingkungan mempengaruhi seorang anak sangat luar biasa. Ya. Nah, teori ini menjelaskan bahwa individu berkembang melalui hubungan langsung dan tidak langsung. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Langsung dan tidak langsung. Ayo kita lihat lingkungan-lingkungan yang memengaruhi individu. Ya, slide. Nah, pertama namanya mikrosistem, Bu. Lingkungan mikro. Lingkungan terdekat langsung dengan anak. Ya, ini kita bicara keluarga, bicara sekolah, bicara tetangga, nah itu lingkungan mikro namanya. Jadi lingkungan pertama yang terdekat namanya mikrosistem. Yuk kita belajar. Setiap individu dipengaruhi oleh beberapa lingkungan. Lingkungan pertama adalah, ayo sama-sama, mikrosistem. Mikrosistem, ya. Mikrosistem itu adalah lingkungan terdekat dengan individu tersebut. Nah, lingkungan yang kedua kita sebut dengan mesosistem. Mesosistem itu bukan lagi kita dengan anak kita, tapi kita dengan orang tua murid maksudnya. Orang tua murid dengan orang tua murid, orang tua murid dengan guru-guru dengan guru-guru. Jadi lingkungan sekolah itu mempengaruhi anak. Contohnya, ketika misalnya guru matematika ada masalah dengan guru biologi, itu kan urusan mereka ya. Tapi itu terpapar kepada anak. Itu namanya lingkungan yang memengaruhi individu. Ya, jadi antar mikro tadi. Jadi yang pertama mikro, kedua meso. Nah, yang ketiga itu adalah exosistem. Bisa kita lihat di sini ya. Media massa. Kalau kita lihat teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita, mempengaruhi kita dan anak-anak kita. Memang kita lihat dia anteng sih di kamar, tapi sama siapa? Sama handphonenya. Siapa di dalam handphonenya? Dia berkomunikasi dengan orang lain. Dia melihat media sosial. Dia seperti kita lah,
misalnya kita stalking siapa? Misalnya artis ya, katakanlah si Fulana, kita ngefans sama si Fulana. Kita akan melihat dan seolah-olah berinteraksi dengan si Fulana tersebut. Kita melihat postingan-postingannya dan lain-lain. Ketika kita melihat langsung, kita rasanya kenal sekali. Padahal kita nggak kenal. Kita cuma sering aja stalkingin IG-nya si Fulana itu. Nah, itu contohnya, ya. Nah, jadi bayangkan anak kita. Anak kita itu dipengaruhi oleh lingkungan meso yang tadi, bagaimana misalnya orang tua murid dengan orang tua murid, guru-guru dengan guru-guru. Lalu lingkungan berikutnya lagi adalah bagaimana media sosial, social service dan healthcare-nya itu mempengaruhi, ya. Nah, yang berikutnya adalah makro. Nah, lingkungan makro ini lingkungan yang lebih besar lagi. Misalnya, ketika beberapa waktu yang lalu kita ada pemilihan kepala daerah, misalnya gitu. Nah, itu yang bertarung itu antara bapak satu dengan bapak dua, bapak tiga. Tapi anak kita nih yang di dalam rumah tetap terpengaruh oleh lingkungan dan pemberitaan yang ada di luar. Bu, bayangkan, anak kita itu tidak bicara politik, tidak bicara misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan. Tapi kondisi ekonomi kita, kondisi politik kita, itu secara tidak langsung mempengaruhi anak kita. Nah, jadi betapa kita tuh harus ngejagain anak kita itu betul-betul, Bu. Bukan cuma di rumah. Pergaulannya dan lingkungan yang mempengaruhinya itu sangat rentan untuk dia dipengaruhi hal-hal yang tidak baik. Nah, yang terakhir adalah lingkungan krono. Krono itu adalah lingkungan yang apa ya, kayak beyond gitu ya. Misalnya hal-hal yang tidak pernah dibayangkan. Misalnya di suatu rumah tangga terjadi perceraian. Itu kan tidak direncanakan dari awal nikah, tapi ternyata terjadi. Lalu bagaimana kita menghadapi anak-anak kita? Lalu bagaimana kita melindungi mereka? Nah, Ibu Bapak, inilah teori ekologi yang tadi disampaikan oleh Yuri Brorson benar, bahwa seorang individu, seorang anak kita itu dipengaruhi oleh beberapa lingkungan. Kalau kita tidak mindful dalam mengajarkan anak-anak kita, mendampingi dan mendidiknya, babak belur, Bu. Apa yang terjadi di krono, apa yang terjadi di makro, apa yang terjadi di media sosialnya, bagaimana lingkungan teman-temannya. Nah, disitulah kita perlunya mindful parenting. Saya diberi buku oleh seseorang, judulnya itu The Danish Way of Parenting. Jadi bagaimana orang-orang Denmark itu mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Itu keren deh, Bu. Kenapa? Karena Denmark adalah negara paling bahagia di dunia. Kenapa dia bisa bahagia? Karena dia mengajarkan anak-anaknya untuk happy. Pernah nggak sih kita, malah kalau kita kecenderungannya apa? Kalau kita nggak marah sama anak kayaknya nggak afdol gitu ya. Kalau kita nggak nyubit anak itu kayaknya nggak afdol. Padahal di sana anak-anak itu dididik dengan cara yang membahagiakan. Why? Kenapa? Karena mereka yakin the happy kids will grow, will be a happy adult. Jadi anak-anak yang happy, dia akan tumbuh terus. Nanti dia dewasa, dia akan menjadi orang dewasa yang happy. Orang bahagia, orang dewasa yang happy, Bu, nggak akan zolim sama orang lain, nggak akan menyakiti orang lain. Jadi kalau kita lihat di media sosial atau di pemberitaan, kok ada ya di Depok bulan apa waktu itu 2023 anak usianya 23 tahun dia menghabisi nyawa orang tuanya. Kok bisa ya? Kita nontonnya kok bisa ya? Ya bisa lah, apa yang terjadi? Ternyata ketika ditelusuri, ibu bapaknya mendidik anak itu dengan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Dari dia kecil, ketika dia besar, dia 23 tahun, dia merasa dia udah kuat. Saya nggak bisa diginiin terus. Dia dihabisi, nauzubillahiminzalik. Terus November kemarin, tahun 2024, November kemarin ya. Nah itu di mana? Di Lebak Bulus. Usia 14 tahun, Bu. 14 tahun. Cuma ibunya yang berhasil lari gitu kan, itu pun dengan luka-luka. Tapi neneknya dan ayahnya tidak terselamatkan. Usia 14 tahun. Artinya, mindful parenting ini awareness buat kita, Bu. Kita nggak bisa diem aja, Bu. Ya, kita nggak bisa diem aja, kita nggak bisa cuma marah aja sama anak kita.
anak kita, apalagi Gen Z, itu nggak bisa dimarahin. Dia harga diri dia begitu tinggi, ya. Dia harus dibaik-baikin, gitu. Nah, jadi apa yang terjadi di luar sana, jangan sampai itu terjadi di dalam keluarga kita. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi berbagai hal-hal yang bisa disampaikan oleh Prof. Leis dan saya itu menjadi hanya sedikit, ya, sedikit ilmu yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah, ya. Karena saya yakin dengan di dalam buku yang tadi bilang, ya, happy kids will be a happy adults. Jadi bagaimana kita memberikan pengasuhan kepada anak-anak kita biar dia tumbuh menjadi anak yang happy. Karena kalau dia sudah besar, dia menjadi orang dewasa yang happy. Orang yang happy tidak akan melukai orang lain, tidak akan menyakiti siapapun, apalagi menyakiti orang tuanya. Jadi kalau kita memberikan mindful parenting itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa dulu, tapi untuk diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, Bu Dewi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.